Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai rasa syukur dan pujian kita kepadanya. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, saya akan mau menyampaikan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 71 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Dalam bahasa Batak dikatakan, nungatorop akka hagugutan dohot hinamago dipasongkop ho tuhami. Sayula hamudo panguluhok kami. Jala enetommudo kami musetu gijang sian akka lungni tano on. Demikian firman Tuhan. Engkau menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop Mazmur 71 ini adalah merupakan doa minta perlindungan di masa tua. Sekilas ketika kita membaca firman ini, timbul dalam pikiran kita, kenapa Tuhan membiarkan penderitaan itu hadir dalam kehidupan setiap orang percaya. Secara khusus pada nats firman ini, bahwa penderitaan dan kesusahan tidak pernah memilih-milih siapapun orangnya. Namun penderitaan itu harus dialami oleh siapapun, termasuk diri kita sendiri. Sebab dalam firman-Nya sudah dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan biarkan kuasa iblis menguasai hidupmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Mazmur 18 ayat 3, nyata bahwa Daud menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Hal itu jelas sekali dengan apa yang dialami oleh Daud pada masa tuanya. Daud masih mengalami pergumulan yang berat, di mana ada orang-orang yang masih menginginkan kecelakaannya. Di samping itu, bahwa Tuhan juga telah mengingatkan manusia itu akan apa yang terjadi di usia yang semakin tua. Melalui firman-Nya, Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan semakin bertambahnya usia kita, terbataslah kekuatan dan pola pikir kita, maka semakin mudah diserang oleh berbagai penderitaan. Dalam kondisi dan keadaan seperti itulah yang menyusahkan hati Daud. Namun ia tetap yakin Allah tidak melupakannya. Mengapa? Karena Daud percaya bahwa Tuhan Allah akan menolong dan melindunginya melewati berbagai kesusahan dan malapetaka. Sehingga Daud percaya dan menasehati kita pada pagi ini, ada satu hal yang dilakukan oleh Daud, yaitu memohon kepada Tuhan agar Daud dijaga oleh Tuhan sampai pada masa tuanya. Dalam pandangan Daud, Allah itu penolong dan pelindung yang setia. Oleh karena itu Daud memohon perlindungan di masa tuanya, sebagaimana Allah telah memelihara hidupnya dari sejak kecil. Daud percaya sampai masa tuanya pun Allah tidak meninggalkannya. Karena itu Daud punya alasan untuk tetap bersorak-sorai dan memuji
kesetiaan Allah dalam hidupnya, meski di tengah pergumulan sekalipun. Bagaimana dengan kita saat ini? Bahwa tidak ada manusia yang lepas dari persoalan kehidupan. Sangat sulit sekali manusia itu bisa menghindar dari satu persoalan, atau tidak ada satupun manusia yang menjamin hidupnya lepas dari penderitaan dan persoalan hidup. Namun apa yang ada Anda lakukan, dan bagaimana saudara bisa mengatasi persoalan kehidupan Anda? Kita harus belajar seperti apa yang dialami oleh pemazmur, yaitu dengan cara menyerahkan diri. Meskipun menghadapi kesusahan, pemazmur memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah akan memulihkan hidupnya, bahwa imanmu meyakinkanmu bahwa Allah akan memelihara dan memulihkan keadaanmu. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Bahwa dalam nats pagi ini memiliki arti bahwa Tuhan akan menghidupkan kita kembali. Setiap orang percaya, dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku. Artinya bahwa Tuhan menjaga kita, dan Tuhan tidak mengizinkan hidup kita ini lenyap oleh karena penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan menjaga dan memelihara hidupmu, seperti apa yang dijaminkan dalam firman-Nya Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ingat bahwa Tuhan memelihara dan menyelamatkan hidup kita. Amin, kita berdoa. Sungguh Engkau maha baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kau memberikan sukacita kepada kami. Kau menuntun kehidupan kami. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa pada pagi hari ini buat semua jemaat-Mu yang akan melakukan aktivitasnya. Bantu, tolong, dan sertai hidup mereka Tuhan, supaya pekerjaan mereka menjadi karya-karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sakit, biarlah Tuhan yang mengurapi, membalut dan membungkus mereka dengan kuasa kasih-Mu, sehingga setiap penyakit yang ada dalam tubuh mereka Tuhan Engkau buang, Engkau pulihkan mereka dengan tubuh dan jasmani yang sehat. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami memohon kekuatan-Mu buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang punya pergumulan dan persoalan hidup. Jangan biarkan mereka lemah dan jatuh oleh karena persoalannya. Kami berdoa buat bangsa kami, dan kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP, khususnya HKBP Resort Bandung ini. Biarlah Engkau yang memberkati pimpinan jemaat-Mu, dan biarlah Tuhan yang menjaga kehidupannya, menjauhkan dari kuasa-kuasa dunia. Begitu juga para perhaladu Tuhan. Engkau jaga kami semua, Engkau pelihara anak-anak kami, Engkau pelihara keluarga kami. Bapa di dalam surga, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kami di dalam doa menghantar kita untuk melakukan segala aktivitas kita dengan sukacita. Amin.